Indonesia ini sekarang mundur. Apanya yang mundur, saudara? Saudara bersekolah ini karena Indonesia tidak mundur. Saudara punya profesor ini karena Indonesia maju. Kalau dulu belum ada Indonesia, tidak punya kita profesor. Tidak boleh orang jadi profesor. Orang mau jadi mahasiswa. Ayah saya aja dulu sampai SR, saudara. Mau masuk SMP tidak boleh oleh Belanda. Sekarang udah maju. Saudara bisa milih jadi apa saja besok. Saudara mau tanya, berapa? Dulu orang jadi polisi itu, saudara yang jadi polisi itu dulu orang yang tidak Islam itu. Dulu saya takut pada polisi. Polisi itu nggak sembahyang, nggak ini. Karena didikan Belanda. Zaman dulu itu sisanya. Sembahyangnya nggak jelas. Nah sekarang polisi itu santri-santri semua. Karena Indonesia maju. Orang Islam yang pintar ngaji hafal Al-Quran sana. Jadi polisi boleh, jadi tentara boleh, jadi menteri boleh. Saudara, barangkali tadi saya ketemu Kapolda. Kapolda datang ya Kapolda. Kapolda itu puasanya Senin Kemis karena dia Islam. Mana dulu ada polisi puasa Senin Kemis, saudara? Bawa pendungan ngejar saudara dulu. Ini karena Indonesia maju, orang puasa Senin Kemis boleh jadi polisi. Saudara, mungkin saya sering katakan gini. Sudah tahu Bu Sri Mulyani? Sri Mulyani. Orang ganti ini agamanya apa sih, orang mana? Kejawen kali gitu. Tapi sesudah saya tahu bergaul dengan dia, dia juga puasa Senin Kemis, sholatnya rajin. Kalau rapat Bu, sudah ditunggu rapat. Entar Pak, saya masih sholat. Saya belum sholat zuhur nih. Dulu, zaman dulu, fobi orang malu kalau disebut Islam. Sekarang bangga tuh disebut Islam. Kapolda tadi, Pak, ayo Pak, sarapan dengan saya Pak Menko Polhukam. Saya puasa. Nah, Rektor, saya puasa. Pak Gubernur, saya puasa. Di mana mundurnya? Di mana mundurnya? Orang miskin Pak banyak. Nah, Anda salah lagi. Salah. Mau saudara bisa sekolah gini karena di Indonesia tidak miskin. Berapa coba? Saudara hitung. Kalau Indonesia tidak ada, seluruh orang Indonesia itu 95% lebih. Saya mengatakan 99% orang Indonesia itu miskin. Pada zaman Belanda, pada zaman penjara. Miskin semua. Ayah-ayah kita pakai karung. Saya masih menangi dulu sekolah di tahun 70-an. Ya, karena baru merdeka baru berapa belas tahun. Itu bajunya dijahit, sarung dijahit. Karena robek-robek gitu, ndak berani, ndak kuat beli baju baru. Sekarang bisa, sehari bisa beli baju satu kalau mau. Atau sekurang-kurangnya seminggu sekali kuat. Sekurang-kurangnya saudara punya baju ganti. Dulu ndak ada baju ganti. Karena dulu miskin. Berapa orang miskin? Dulu 90%. Pada saat Bung Karno jatuh pada tahun 66, orang miskin di Indonesia itu 56%. Berarti sudah ada orang tidak miskin berapa? 44%. Maju kan karena merdeka. Orang miskin tinggal 56%. Dulunya 99%. Maju kan. Lahir Orde Baru, Pak Harto jatuh tahun 98. Orang miskin tinggal 18%. Jatuh ini data statistik. Di mana mundurnya? Di mana mundurnya? Pak Harto jatuh 18%. Katanya ini tidak adil, banyak KKN, ganti pemerintah. Terus selama reformasi sampai pemerintahan SBY, orang miskin itu tinggal 11,9% pada Oktober tahun 2014. 11,9. Turun kan? Dari 90% tinggal 11%. Gitu. Sesudah reformasi, zaman Pak SBY tinggal. Ini Pak SBY diganti oleh Pak Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2019 berapa jumlah orang miskin? Tinggal 9,1%. Kan maju terus nih, maju terus. Ada pandemi bulan Februari sampai sekarang, tadi miskinnya 9,7%, naik lagi sekarang menjadi 9, hari ini 9,7%. Negara lain sama, minus pertumbuhan ekonominya berapa? Amerika 15, sana kita 5,3. Itu karena apa? Karena Indonesia merdeka. Saya tidak membenar-benarkan. Wah, yang sekarang ini sudah benar. Di sini masih banyak korupsi, saya katakan nih, masih banyak korupsi. Tapi kalau saudara katakan mundur karena Indonesia, enggak bisa. Bahwa ada korupsi, mari kita hantam. Mungkin seumpama tidak banyak korupsi, yang miskin tinggal sedikit. Gitu. Kita tahu, tapi kalau mengatakan Indonesia kok semakin lama semakin mundur, enggak. Dari ukuran apa Anda mau mengatakan? Sekarang aja
orang dengan mudah bisa jadi mahasiswa, diberi beasiswa, diberi apa, diberi apa gitu. Bahwa belum semuanya, ya mari kita perbaiki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan Fajar Jaya Channel ya guys ya. Oke, untuk sahabat-sahabat yang baru menjumpai channel saya ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar anda semua yang akan mendapati video-video terbaru dari Fajar Jaya Channel. Oke, untuk sahabat-sahabat yang sudah menekan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan Anda selalu dilimpahkan rezeki, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan di segala usaha Anda. Oke. Hari ini Fajar Jaya Channel akan mengupdate satu buah video yang datangnya daripada profesor kita, yaitu Bapak Mahfud MD. Oke, terima kasih untuk Bapak Mahfud MD. Anda memang profesor yang sangat luar biasa yang kita punyai di negara Indonesia, Bapak. Oke, saya ada satu pesan ya, khusus ini untuk mahasiswa Indonesia, mahasiswa yang ada di Indonesia, khususnya yang akan mengadakan pada 11 April nanti ya. Oke, begini kawan-kawan ya, saya pun dulu mahasiswa, tapi di zaman era saya dulu tidak ada yang namanya kita mau mengarahkan demo-demo yang macam itu ya. Sekarang demo kita boleh, lihat dulu tujuannya apa. Anda itu mahasiswa, Anda itu orang terpelajar, Anda itu orang berpendidikan ya. Gunakanlah akal dan pikiran Anda sebagai mahasiswa menjadi seorang yang jenius, menjadi seorang negarawan yang baik, karena Anda adalah masa depan Indonesia. Oke? Kenapa saya bilang macam ini sahabat-sahabat, kawan-kawan sebangsa dan setanah air? Karena kalau kalian itu turun ke jalan hanya alasan kurang tepat dan tujuan hanya untuk disewa, itu dengan berat hati saya akan ucapkan bahwa Anda telah menjatuhkan harga martabat diri Anda sebagai mahasiswa, dan Anda tidak layak lagi disebut mahasiswa. Layaknya Anda kalau mau disewa, Anda harus disebut mahasewa ya. Kalau mahasiswa itu tujuannya belajar di universitas, belajar di fakultas di mana Anda belajar, karena ingin Andanya mencapai tujuan yang puncak karena kesuksesan masa depan Anda. Oke, jangan sekali-kali sebagai mahasiswa diatur oleh satu partai atau diarahkan oleh satu partai dan dibayar dan disewa. Ini bukan mahasiswa namanya. Itu yang saya namakan tadi, yaitu mahasewa. Oke, salam akal waras semuanya buat sahabat-sahabat mahasiswa yang ada. Ingat, 11 April kalau Anda turun di jalan, maka saya sendiri sebagai mahasiswa dulu, saya akan mengatakan Anda adalah mahasewa. Anda bukan mahasiswa, tetapi Anda sebagai mahasewa ya. Ingat, negara Indonesia sekarang sudah maju, negara Indonesia sekarang sudah merdeka, negara Indonesia sekarang sudah berjaya, negara Indonesia sekarang sudah mulia ya. Jadi jangan Anda buat negara kita ini jadi gaduh. Jangan Anda membuat kegaduhan di negara kita sendiri. Anda sebagai mahasiswa, sebagai orang terhormat, sebagai orang yang paling pendidikan tertinggi, Anda harus punya pikir yang jenius. Contohnya seperti Profesor Mahfud MD. Oke? Salam akal waras dari anak rantau. Dan ingat, jadilah mahasiswa yang baik. Jangan menjadi mahasewa yang cilaka. Kalau mahasiswa yang baik, duduk di fakultas belajar. Tapi kalau mahasewa, Anda akan turun ke jalan mengikuti satu buah arahan daripada partai yang sedang rakus dengan adanya jabatan atau pimpinan. Oke. Salam akal waras dari anak rantau. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya bagi sahabat-sahabat yang suka. Oke, saya akhiri dari Fajar Jaya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.